Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini yang menghidupkan kita, yang mematikan dan yang memberikan kita rezeki, termasuk yang memberikan kita jodoh. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita mendengar, bahkan kasus ini sebenarnya banyak, tapi ada kasus seorang mahasiswa kedokteran bersama dengan pacarnya itu membuang bayinya karena hasil hubungan gelap. Dan kejadian seperti ini hampir setiap hari terjadi, ya. Di mana bayi-bayi itu dibuang, ada ditemukan di tong-tong sampah, ada ditemukan dalam kantong plastik, ada di tempat pembuangan akhir sampah, di pinggir jalan dan lain sebagainya. Iya, pembuangan bayi. Kenapa? Karena bayi itu lahir dari hubungan yang tidak sah. Orang tuanya, orang tua yang tidak sah ini merasa malu punya bayi padahal dia belum menikah. Nah, kenapa bisa orang belum menikah itu punya anak? Nah, itu yang jadi masalah. Ya, ada memang manusia tidak menikah punya anak, tapi itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan anak langsung, yaitu Siti Maryam. Lahir darinya Nabiullah Isa alaihi salam. Ya, karena itu adalah keinginan Allah Rabbul Alamin. Tetapi bagi pasangan muda-mudi yang belum menikah tapi punya bayi atau hamil di luar nikah, tentu ini sebuah pelanggaran. Itu hasil perzinahan. Padahal perzinahan itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penegasan, ada batasan. Jangankan zina, mendekatinya saja dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji, wasa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk. Kalau mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya? Apa yang atau kejadian-kejadian apa, perbuatan-perbuatan apa yang masuk kategori mendekati zina? Yang pertama, secara mutlak zina itu didekati ketika laki-laki dan perempuan berkhalwat, bersunyi-sunyi. Seorang ikhwan, seorang akhwat berada di sebuah tempat yang sunyi, yang tidak terpantau, yang tidak terlihat oleh orang, maka pasti itu masuk kategori khalwat. Dan kata Rasul, kalau berkhalwat, yang ketiga itu setan. Nah, setan tidak mungkin bisik-bisik. Hei, kamu silahkan sholat tahajud, sama-sama baca Quran. Itu tidak mungkin, ya. Kalau setan berada di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dan bukan pasangan sahnya, pasti setan itu berbisik-bisik untuk melakukan kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang dibisikkan pasti perzinahan. Pasti perzinahan. Makanya Rasul melarang orang itu berkhalwat. Yang kedua, hubungan yang mengantarkan kepada perzinahan, yaitu pacaran. Nah, itu umumnya hubungan gelap yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah sehingga bayi yang dilahirkan itu dibuang, bahkan ada yang dibunuh sebelum dibuang, itu karena yang berhubungan itu pacaran. Makanya agama melarang pacaran, karena pacaran itu hubungan merasa saling memiliki, iya, yang tidak sah menurut syariah. Nah, maka jangan pacaran. Kalau saling suka menikah, ya. Kalau belum bisa menikah, jangan pacaran. Puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada banyak faktor juga, diantaranya maraknya tempat-tempat hiburan-hiburan, pergaulan-pergaulan yang memicu syahwat. Ketika syahwat ini bangkit, tentu kan butuh penyaluran. Sedangkan di satu sisi tidak punya pasangan, maka adalah yang kemudian menyewa pelacur, menyewa PSK. Ada yang berhubungan zina dengan temannya sekalipun tidak saling mencintai, hanya karena bersenang-senang. Maka lahirlah anak-anak yang tidak mereka inginkan dan mereka buang. Dan inilah semua faktor-faktor yang memicu. Belum lagi adanya faham yang berkembang, paham tentang liberalisme, paham kebebasan, hurriyatul syakhsiyah, kebebasan individu.
di mana dia ingin menyalurkan syahwatnya. Ya, ada hedonisme, yaitu paham untuk memperturutkan hawa nafsu. Ini yang banyak berkembang di masyarakat kita yang berasal dari pemahaman-pemahaman barat. Karena barat itu beranggapan manusia itu akan bahagia ketika kebutuhan-kebutuhan jasmaninya terpenuhi, termasuk hawa nafsunya itu terpenuhi dan tidak perlu diikat dengan syariah. Padahal syariah itu menjaga keturunan. Salah satu cara menjaga keturunan dengan cara menikah. Karena kalau ada anak lahir tanpa hubungan pernikahan, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepada ayahnya, dianggap tidak punya ayah. Jadi anak yang lahir di luar hubungan pernikahan itu tidak punya ayah. Yang kedua, wanita yang hamil tidak boleh dinikahkan. Ya, wanita hamil itu tidak boleh dinikahkan. Nanti setelah dia melahirkan, baru kemudian boleh dinikahkan. Nah, pada kondisi seperti ini, memang yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan. Karena yang hamil perempuan, kelihatan perut besar itu perempuan. Laki-laki tidak nampak. Sekalipun dosanya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi efek sosialnya, ya, efek sosialnya di tengah-tengah masyarakat itu yang paling tertekan adalah perempuan. Makanya agama sangat menjaga perempuan itu. Perempuan tidak boleh keluar rumah sembarangan. Perempuan kalau mau ketemu laki-laki yang bukan mahramnya harus ditemani oleh mahramnya, ditemani oleh saudara laki-lakinya, atau oleh bapaknya, atau oleh pamannya, atau oleh kakeknya, supaya dia tidak mudah tergoda. Karena secara rasa perempuan itu mudah tergoda, ya, ketika dirayu-rayu sedikit, dijanjikan dikasih lapangan karebosi misalnya, ya, di Makassar, dia sudah tergoda, ya. Dijanjikan dikasih puncak Monas, dia sudah tergoda. Karena memang secara rasa sangat lembut dan mudah terpengaruh. Itulah sebabnya makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an memerintahkan banyak sekali hal-hal untuk menjaga perempuan ini. Karena perempuan ini adalah kehormatan bagi laki-laki yang harus dilindungi. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai di antara generasi-generasi ini muncul kemudian kerusakan, yaitu adanya kehamilan di luar nikah yang menyebabkan anak yang lahir itu dibuang. Oleh karena itu, hindari hal-hal yang mengantarkan kepada persinahan, sebagaimana firman Allah tadi, yaitu wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Kalau syahwat sudah muncul, keinginan menikah sudah muncul, maka menikahlah. Kalau tidak ada kemampuan, maka puasalah. Karena puasa itu mampu menundukkan pandangan dan mampu mengikat syahwat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat antum sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan keseharian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.